Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara, berjumpa lagi kita di channel kita yang serba spontan ini, channel Malaysian Respond. Straight to the point tuan-tuan. Kali ini tajuk kita adalah mengenai penggunaan beberapa perkataan di antara perkataan bahasa Malaysia dan Indonesia yang kedengaran sama tapi berbeza maknanya. Saudara-saudara mungkin merasakan sudah banyak konten-konten seperti ini dibuat. Memang saya akui tuan-tuan, tapi kebanyakannya menjurus semua dia sapu tanpa penerangan tentang beza kata tersebut. Dan tidak banyak perkataan-perkataan yang boleh saya anggap jarang-jarang kita lihat di media sosial ini dikemukakan. Jadi pada kali ini tuan-tuan, tujuan saya adalah untuk mengurangkan kekeliruan. Nama channel saya pun channel yang orang cakap memupuk perpaduan. Bukan saja perpaduan antara kita suku-suku etnik yang ada di Malaysia, tapi juga perpaduan global kalau boleh. Jadi perpaduan global itu kita awalilah dengan saudara serumpun kita di seberang sana. Nah, tuan-tuan, saya tidak akan menyatakan secara konteksnya. Saya main petik macam itu saja perkataan-perkataan ini. Saya tidak himpunkan menurut konteksnya. Tapi sebelum itu tuan-tuan, perlu kita fahami 3 huruf penting, huruf vokal yang penting yang agak berbeza sebutannya. Karena kalau kita faham tentang perbezaan sebutan ini, maka kita akan faham cara-cara menyebut dengan betul sama ada di pihak Malaysia atau Indonesia. Pertama, huruf A. Huruf E di Malaysia kita sebut E, di Indonesia disebut huruf A. Kedua, huruf I, ekor. Kalau di Malaysia kita sebut huruf I, di Indonesia disebut sebagai huruf E. Ketiga, huruf I. Di Malaysia I kita sebut huruf I untuk ikan. Di Indonesia disebut huruf I, RI, maksudnya Republik Indonesia. I maksudnya huruf I. Jadi setelah kita faham cara berbezanya sebutan 3 huruf tadi, walaupun ada 2 huruf vokal lain yaitu O dan U, tapi dia cuma berbeza sebutan saja. O itu tetap O, tapi U di Indonesia dipanggil U. Tapi dari segi penggunaannya tetap sama. Jadi straight to the point tuan-tuan, saya terus saja kepada perkataan-perkataan yang menurut saya jarang orang kemukakan tapi sangat-sangat sering dipergunakan. Perkataan pertama, perkataan bisa. Di Malaysia bisa maksudnya sesuatu yang berbisa, yang menusuk, yang ada racun mungkin kan, macam orang cakap duri pokok ataupun kena sengat haiwan-haiwan berbisa. Di Indonesia bisa itu boleh, itu orang cakap terlalu umum. Jadi saya akan ke beberapa perkataan yang saya rasa, saya harapkan ramai yang faham, tapi saya yakin masih ramai yang keliru. Pertama, pajak. Perkataan pajak tuan-tuan, kalau di Malaysia bermaksud kita pergi pajak gadai, kita menggadai sesuatu. Kalau di Sabah sana, pajak maksudnya kita membeli secara pukal atau mengambil satu servis perkhidmatan secara borong. Di Indonesia, pajak bermaksud cukai. Ya, apabila ada kenyataan menyatakan kamu sebagai warga negara harus menjalankan kewajiban membayar pajak, bermaksud kamu harus bayar cukai, tax, pajak. Kedua, tambang. Nah, tambang ini kalau di Indonesia, di Malaysia cukai. Kita naik bas, kita naik KTM, kita naik kereta api, kita bayar tambang. Itu maksudnya kita bayar cukai. Cukai perkhidmatan perjalanan, tambang. Di Indonesia, tambang bermaksud lombong. Kalau dia cakap tambang migas, maksudnya perlombongan minyak dan gas. Tambang biji timah, pertambangan biji timah, perlombongan biji timah. Di Malaysia, perkataan tambang kami sebut sebagai lombong. Jadi perkataan tambang, awas ya, maksudnya bukan kita bayar tambang. Di Indonesia dipanggil karcis. Jadi kalau kita mau naik bas di sana, tiba-tiba kita bilang, bang, saya mau tambang. Jangan marah kalau kamu tiba-tiba dihantar pergi Lombong. Oke? Yang ketiga, pejabat. Pejabat di Indonesia dipanggil kantor. Kalau kita di Malaysia, pejabat itu maksudnya sesuatu bangunan, ada alat tulis di dalam, ada peralatan, kita buat kerja di dalamnya. Itulah pejabat. Di Indonesia, kantor. Di Indonesia pun ada pejabat. Tapi pejabat bukan bangunan, bukan sesuatu tempat. Pejabat itu orang. Kalau ada yang namanya pejabat negeri, bermaksud dia seorang yang menjadi penjawat awam untuk negeri tersebut. Itu maksudnya pejabat, orang yang menjabat jabatan tersebut. Seterusnya, konteks administrasi lagi ya, wakil. Di Malaysia, wakil maksudnya kita menyuruh seseorang untuk pihak kita. Saya mewakilkan girlfriend saya untuk mengambil duit KWSP saya. Maksudnya dia menjadi perantaraan saya, menggantikan tempat saya untuk melakukan transaksi tersebut. Di Indonesia, wakil itu kita sebut di Malaysia sebagai timbalan. Kalau di Malaysia, kita ada timbalan yang dipertua negeri, contohnya. Maksudnya dia orang nomor 2 daripada orang yang nomor 1. Di Indonesia tidak disebut timbalan, disebut wakil. Wakil presiden. Tidak ada timbalan presiden di Indonesia, tapi wakil presiden. Maksudnya timbalan presiden. Nah, untuk rakan-rakan Indonesia, di negara kami, wakil tidak ada, kami panggil timbalan. Wakil itu cuma mewakilkan. Oke? Yang seterusnya,
loket. Di Malaysia loket ini adalah kalung, rantai. Kita pakai loket, ada anting-anting, ada apa simbol batu di tengah-tengah dia. Di Indonesia loket itu bermaksud counter. Jadi kalau kita dengar lagu kumpulan slang, kalau tidak salah saya, tajuk dia antri di loket. Maksudnya orang sedang beratur, antri itu beratur ya. Beratur di loket maksudnya mereka sedang beratur di counter. Bukan ada kena-mengena dengan anting-anting dengan loket. Oke? Loket bermaksud counter. Seterusnya, pengacara. Kalau ada rancangan hiburan di TV, acara dangdut misalnya, pasti ada pembawa acara. Di Indonesia tidak ada perkataan pengacara untuk hal-hal seperti itu. Dipanggil pembawa acara. Sedangkan di Malaysia kita panggil host tersebut sebagai pengacara. Tetapi di Indonesia perkataan pengacara itu bermaksud peguam, lawyer. Ya. Jadi kita jangan keliru. Kalau ada kasus kriminal, kes kriminal terjadi di Indonesia, dia lari, saya panggil saya punya pengacara. Bukan bermaksud dia mau panggil Azwan Ali ke siapa datang untuk pengacara buat dia, bukan. Maksud dia ambil peguam, oke? Dan di Malaysia kami tidak guna perkataan pengacara itu untuk kes-kes guaman. Peguam kami panggil untuk kes perundangan. Oke? Jadi kita jangan keliru. Seterusnya, perkataan lewat. Lewat tuan-tuan kalau di Malaysia maksudnya lambat. Terlambat, kamu lambat 2 menit, kamu lewatlah 3 menit. Itu lewat. Di Indonesia lewat maksudnya melalui. Saya sedang melalui saat yang getir. Saya sedang melewati saat yang getir kalau di Indonesia. Kamu sudah lewat di sini tadi kan? Kamu sudah limpas sini tadi kan? Contohnya lewat. Seterusnya pantas. Pantas kalau di Malaysia bermaksud cepat. Serba-serbi, tangkas. Di Indonesia pantas maksudnya kesesuaian. Seberapa pantaskah untuk kumiliki? Lagu Ceylon Seven. Maksudnya seberapa layakkah kamu? Seberapa sesuaikah kamu? Itulah maksudnya pantas di Indonesia. Memang kadang-kadang pantas di Indonesia pun ada kaitan kecepatan juga, tapi selalunya pantas dikaitkan dengan kesesuaian dan ngam. Oke. Seterusnya tuan-tuan, ibu negara. Kalau kita tanya orang Malaysia, apa ibu negara Malaysia? Kita selambat jawab Kuala Lumpur. Di Indonesia, apabila kita tanya soalan yang sama, apa ibu negara Indonesia? Mereka akan bingung. Apa? Bukannya siapa? Karena ibu negara Indonesia adalah Ibu Iriana Joko Widodo ataupun First Lady. Ibu negara di Indonesia bermaksud istri kepada pemerintah, istri presiden. Di Indonesia untuk merujuk perkataan ibu negara dipanggil ibu kota. Jadi ibu kotanya Jakarta, ibu negaranya Ibu Iriana. Oke? Jangan keliru. Jangan kita bilang, saya mau pergi ibu negara Indonesia. Di mana ibu negara Indonesia? Kamu di airport kan? Cakap saya mau pergi ibu negara Indonesia. Jangan. Nanti kamu diantar pergi istana presiden, ditampar oleh presiden sana. Oke, seterusnya. Preman. Kita orang Malaysia sering baca di surat kabar misalnya atau di berita kita dengar, polis berpakaian preman. Maksudnya berpakaian penyamaran. Di Indonesia terbalik 360%. Maksudnya preman di Indonesia itu something ataupun gangster. Di sana disebut preman. Preman pasar. Maksudnya gangster di pasar. Preman sekolah. Preman gangster di sekolah. Preman di Indonesia bermaksud gangster. Seterusnya perkataan komando. Di Malaysia bermaksud sesuatu pasukan yang ditubuhkan secara elit. Biasanya tentera lah. Di Indonesia komando maksudnya memberikan arahan. Saya komandokan kamu supaya nikah beramai-ramai. Contohnya, maksudnya saya memberi arahan kepada kamu nikah beramai-ramai. Contoh, ya komando di Indonesia bermaksud memberi arahan. Seterusnya perkataan pengarah. Ini kadang-kadang sama, tapi jangan keliru. Di Indonesia mereka jarang-jarang menggunakan perkataan pengarah. Di sana biasanya direktur. Kalau untuk urusan perfilman disebut sutradara. Oke? Seterusnya tuan-tuan perkataan tunawisma. Ini tidak ada kena-mengena dengan ikan tuna, tidak ada kena-mengena dengan sebarang wisma bangunan atau apa. Tunawisma bermaksud gelandangan atau orang yang mempunyai kekurangan dari segi tempat tinggal. Oke? Contohnya juga tunagrahita. Tunagrahita maksudnya orang kelainan upaya. Jadi tuna di sini tidak bermaksud ikan tuna. Jangan keliru, oke? Seterusnya, entah ada lagi kata tidak. Perkataan tangguh. Tangguh tuan-tuan kalau untuk kita di Malaysia kena mengenai dengan waktu. Maksudnya kita tangguhkan dulu, kita tunda dulu, ya, kita lambatkan atau cepat kita tangguhkan dulu. Kita hari ini mau main bola tapi hujan jadi kita tangguhkan dulu. Di Indonesia itu maksudnya menunda, ditunda. Tapi di Indonesia perkataan tangguh itu bermaksud perkasa, macho. Saya seorang pria yang tangguh. Pernah dengar lagu Ceylon Seven? Pria terhebat kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia lagu itu diubah tajuknya menjadi pejantan tangguh. Karena perkataan tangguh kalau dipakai di Malaysia maksudnya pejantan suka bertangguh masa, jadi beza. Kan? Okey. Seterusnya perkataan sedang. Di Malaysia sedang maksudnya di perantaraan antara dua selang masa.
Saya sedang makan, maksudnya saya lagi makan kalau di Indonesia. Tapi sedang di Indonesia bermaksud sederhana. Yang sedang-sedang saja. Maksudnya dia mau sederhana saja. Dia tidak mau terlampau mewah, tidak mau terlampau susah. Oke. Seterusnya tuan-tuan, perkataan perawat. Perawat dan bidan. Di Indonesia, suster, nurse itu dipanggil suster. Biasanya kalau di rumah sakit, istilah kita manggil dia suster. Tapi istilah resminya perawat. Di Malaysia kita panggil juru rawat. Kalau di Indonesia pelatih, di Malaysia juru latih. Tapi di Malaysia pelatih pula maksudnya orang yang dilatih. Di Indonesia pelatih maksudnya orang yang melatih. Penting. Perkataan bidan tadi masuk dalam perkataan perawat lah ya. Di Malaysia bidan biasanya kena-mena dengan bomoh. Di Indonesia tidak. Dia orang yang belajar sekolah jadi nurse jadi bidan. Perkataan seterusnya, pulas. Pulas tuan-tuan, kalau di Malaysia kita naik pokok kelapa, kita pulas tuh kelapa jatuh. Ada budak nakal telinganya kita pulas. Di Indonesia maksudnya pulas itu nyenyak. Terlalu nyenyak, pulas. Dia sedang tidur pulas di dadaku. Maksudnya dia tidur dengan nyenyak di dadaku. Nah, jangan pula nanti orang Indonesia datang ke Malaysia, "Mas, saya mau tidur dengan pulas." Nanti orang itu datang, dia pulas telinga kau dulu. Padan muka. Nampak kan perbezaan dia? Seterusnya perkataan tandas. Ini tuan-tuan umumnya tahu ini toilet, tapi kadang-kadang bahasa Indonesia yang terlalu halus menyatakan maksud perkataan tandas adalah menyatakan sesuatu dengan lebih detail atau jelas. Itu maksud perkataan tandas. Seterusnya kembang. Kembang kalau kita di Malaysia maksudnya orang yang debab lah, besar badan kembang atau sesuatu yang kena air mengembang, kena angin mengembang, dia berubah daripada saiz asal menjadi saiz yang lebih besar. Itu maksud kembang di Malaysia. Kalau di Indonesia simple, kembang maksudnya bunga. Mereka juga sering guna perkataan bunga, tapi pada waktu yang sama mereka lebih sering menggunakan perkataan kembang. Bandung kota kembang. Bukan bermaksud Bandung itu kota yang mengembang, tidak. Atau orang-orang gemuk banyak di situ, tidak. Bandung maksudnya kota bunga-bungaan, kota kembang ya. Sama lah, dia gadis yang cantik. Memang dia perawan bunga desa atau kembang desa. Kembang itu maksudnya bukan maksud dia mengembang, tapi dia cantik sebab bunga. Jadi nampak tuan-tuan, perkataan-perkataan ini nampak tidak seberapa. Mungkin akan ada orang bilang, kenapa kau bikin konten begini, sudah banyak yang bikin. Oke, tidak apa. Tapi semoga yang saya bikin ini, walaupun tidak seberapa banyak perkataan dia, bermanfaat untuk kita. Kurangkan kekeliruan sesama kita dan eratkan lagi perpaduan. Manalah tahu laki-laki Malaysia yang kurang macho ni terjumpa cewek Indonesia yang orang cakap, bolehlah kenal-kenal gitu kan, siapa tahu jodoh. Ataupun kalau di media sosial kita sering berbahas, apabila kita sudah paham bahasa, mungkin kita bilang, rupanya saya keliru, saya mohon maaf. Jadi untuk itu tuan-tuan, mudah-mudahan bolehlah saudara-saudara semua perlihatkan konten ini kepada rakan-rakan yang lain. Semoga manfaatnya boleh kita sebarluaskan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen kalau ada yang mau ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.